Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang membuat mantan gak pernah bisa berhenti memikirkanmu. Ya, jadi ketika mantan tidak pernah mencintai kita, cuman hanya mau memanfaatkan kita saja. Ya, banyak sekali mantan yang tidak mencintai, cuman mau memanfaatkan. Setelah perpisahan itu terjadi, ya sudah, dia tidak pernah memikirkan kita lagi. Kalau mantan tidak pernah memikirkan kita, kalau mantan tidak pernah teringat kepada kita, maka bagaimana dia bisa kangen? Kalau mantan tidak pernah kangen kepada kita, maka bagaimana mantan mau kembali kepada kita lagi? Ya. Nah, yang banyak terjadi setelah berpisah, setelah kita dicampakkan oleh mantan, ya sudah selesai. Ya, dia tidak pernah memikirkan kita lagi. Semakin kuat usaha kita agar dia mau balik kepada kita, semakin dia menjauh. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar mantan ini tidak pernah bisa berhenti memikirkan kita? Yang pertama, ketika kita berhenti berusaha untuk menarik mantan kembali, untuk ngejar-ngejar mantan, dan seterusnya. Ketika kita berusaha nih untuk narik mantan kembali, yang kita lakukan adalah ngejar-ngejar mantan. Ya, yang kita lakukan adalah berusaha untuk berkomunikasi kembali dengan mantan. Kita nongkrong setiap hari di depan rumahnya. Kita nongkrong setiap hari di parkiran tempat dia kerja, dan seterusnya. Apa yang terjadi, mantan malah ketakutan dengan kita. Dan itu memang akan membuat dia kepikiran kita, tapi kepikiran bagaimana caranya menghindari kita sejauh-jauhnya. Tentu bukan itu yang kita inginkan. Ya, ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan saat perpisahan itu terjadi, ya sudah, kalau dia memang menginginkan perpisahan itu, kita juga tidak peduli yang kita tampilkan di permukaan, ya, dengan diri mantan tadi. Ya, jadi kita tidak berusaha untuk ngejar-ngejar dia, kita tidak pernah nongkrong di depan rumahnya, tidak pernah nongkrong di parkiran di tempat dia kerja, tidak pernah mengganggu kehidupannya. Justru itulah yang kemudian akan membuat mantan kangen dan memikirkan kita. Ya, jadi tadi kalau kita kejar-kejar, bagaimana mantan mau memikirkan kita atau mau merindukan kita? Dalam arti memikirkan kita yang bisa menggerakkan dia balik kepada kita. Tadi ya, kalau kita kejar-kejar, maka justru itu akan membuat mantan ketakutan atau justru marah, kan? Dia merasa terganggu dengan kehadiran kita, jadi dia tidak pernah kangen kepada kita karena kita terus saja muncul di dalam hidupnya, dan dia tidak pernah kepikiran untuk balik kepada kita karena kehadiran kita bagi dia adalah gangguan. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah mengganggu kehidupan mantan, ya, artinya kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk merindukan kita. Jadi ketika kita memberikan jarak tuh ya kepada mantan yang sedang tidak menginginkan kita, itu manfaatnya sangat banyak. Kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk kangen kita.
Kalau kangen juga akan kepikiran. Kalau kepikiran juga jadi kangen. Tapi tadi jangan mengganggu kehidupan dia. Ya. Kemudian ketika berjarak tadi itu memberikan kesempatan kepada mantan untuk berpikir dengan jernih. Ya. Dia akan merasakan itu. Setelah kita tidak muncul dalam kehidupan dia, dia baru merasakan betapa besarnya manfaat kita dalam kehidupan dia. Apalagi ketika sekarang mantan sudah punya pasangan baru, atau sudah memprospek orang ketiga saat masih bersama kita. Kalau kita kejar-kejar, kita menjadi seseorang antara mantan dan orang ketiga, maka mantan dan orang ketiga tidak pernah akan menjadi dirinya sendiri. Ya, orang ketiga akan menjadi pahlawan terus sebagai pelindung mantan setiap saat. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak berusaha masuk ke dalam kehidupan mantan dan orang ketiga, di situ mantan akan jadi dirinya sendiri, orang ketiga juga demikian. Apa yang terjadi ketika mantan menunjukkan karakter aslinya? Orang ketiga juga begitu. Yang muncul kekecewaan. Yang muncul frustasi. Ya, mantan jelas egois. Mantan matre, ya. Kan ketika bersama kita dia cuma mau memanfaatkan duit kita saja. Tidak pernah mencintai kita. Artinya mantan matre, ya. Nah, sementara misal dapat orang ketiga yang sama-sama matrenya. Matre ketemu matre tidak akan nyambung. Ya. Kalau orang matre itu bisa nyambung kalau punya pasangan yang tidak matre. Ada yang bisa dimanfaatkan dan ada yang mau dimanfaatkan. Kalau orang sama-sama matre, sama-sama mau memanfaatkan, bubar. Ya. Mantan egois. Ya, kalau dia tidak egois, dia akan menghargai segala pengorbanan kita. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Orang ketiga juga egois. Dia tahu mantan sudah bersama kita, tetap saja dia rebut. Egois itu bisa bertahan bersama dengan seseorang yang tidak egois. Tapi kalau egois ketemu egois akan bubar. Ya, isinya bertengkar terus tuh nanti. Nah, maka disinilah manfaatnya ketika kita tidak ngejar-ngejar mantan. Kita memberikan jarak. Ya, semakin cepat mantan dan orang ketiga menunjukkan karakter aslinya, semakin cepat pula mereka akan bertengkar terus. Dan semakin cepat pula mereka akan berpisah. Ya. Nah, yang kedua, kita melanjutkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Usia masih muda. Cari prestasi sebanyak-banyaknya. Berkarya sebaik-baiknya. Kuliah sebagus-bagusnya. Fokus saja. Ya. Karena apa? Karena ketika kita sukses, kita mapan, kita mandiri, maka secara otomatis kok akan banyak orang yang menginginkan untuk bisa menjadi pendamping hidup kita. Ya. Ketika mantan melihat nih, ya, banyak orang bersaing sekarang untuk bisa mendapatkan perhatian kita, maka mantan akan kepikiran kita sampai ke mimpi-mimpi. Dia lihat tuh, dia mengintip media sosial kita. Setiap hari follower kita meningkat dengan cepat gitu. Ya, dia melihat bagaimana orang-orang itu memberikan komentarnya, mengagumi kita, mengagumi karya-karya kita, mengagumi pencapaian-pencapaian karir kita dalam usia yang muda dan seterusnya. Ya, pengagum kita banyak.
fans kita banyak. Nah, itu yang akan membuat mantan kepikiran kita sampai ke mimpi-mimpi. Tidak bisa berhenti dia memikirkan kita. Dan semua orang bisa mencapai keberhasilan dalam hidupnya asalkan dia mau terus berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Dan yang ketiga nih, kita juga tidak pernah curhat tentang mantan di media sosial. Ya. Mantan melihat nih, fans kita tambah banyak pada saat itu. Dan kita tidak pernah curhat tentang dia. Dia akan berpikir tuh, apakah kita sudah melupakan dia? Ya. Dan seterusnya, banyak hal yang akan membuat mantan mengalami pergulatan batin ketika pada satu sisi dia melihat kita mencapai kesuksesan, dan pada sisi yang lain dia melihat bahwa kita seakan-akan sudah melupakan dia. Itu yang akan membuat mantan kepikiran kita terus sampai stres. Kita mungkin pernah melihat ada teman, ada sahabat dekat kita, ya, tiba-tiba dia punya karir langsung meningkat. Misal sama-sama bekerja di sebuah perusahaan, masuknya bareng, tapi karirnya melejit, jadi manajer. Apa yang membuat kita senang? Kalau dia tetap seperti yang dulu, perhatian dan menganggap kita sebagai sahabat. Apa yang membuat kita susah? Ketika melihat perubahan pada dirinya, jadi sombong, seakan-akan tidak kenal dengan kita. Nah, seperti itulah kira-kira yang mantan rasakan. Ya, melihat kita sukses dan seakan-akan kita sudah lupa dengan dia. Itu yang akan membuat dia memikirkan kita sampai stres. Karena apa? Tadi, mantan cuman mau memanfaatkan kita. Dan sekarang, dia melihat kita jauh lebih sukses daripada kita saat masih dia manfaatkan dulu. Dan dia tidak bisa memanfaatkan kita lagi, karena sepertinya kita sudah tidak membutuhkan dia, kita sudah melupakan dia. Itu yang akan membuat mantan kepikiran kita terus sampai mungkin sampai stres ya. Nah, jadi kira-kira inilah 3 hal yang perlu kita perhatikan yang akan membuat mantan meskipun tidak pernah cinta akan terus memikirkan kita. Tidak bisa berhenti memikirkan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.